Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta kasih sayang sehingga kita bisa bertemu dalam kesempatan kali ini. Juga semoga salam serta sholawat tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita untuk keluar pada zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah pada masa saat ini. Dan tentunya seperti yang kita tahu, zaman ilmiah sangatlah berbeda daripada zaman jahiliyah, yang dimana kita tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya kita hidup pada zaman jahiliyah. Nah, dan itulah kenapa kita diharuskan untuk menuntut ilmu dalam Islam. Nah, seperti sabda Rasulullah yang mempunyai arti mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam, laki-laki dan perempuan. Dan karena hal itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu pada masa sekarang. Nah, kita diharuskan untuk menuntut ilmu, maupun itu ilmu duniawi, maupun ilmu yang bersangkutan dengan agama kita, yaitu agama Islam. Yang bisa kita lihat pada zaman sekarang, ilmu itu sudah dianggap remeh dengan anak remaja-remaja pada zaman sekarang. Yang bisa kita lihat seperti dalam berita-berita, banyaknya anak membolos dan juga banyaknya anak yang berhenti sekolah hanya karena tidak ingin belajar dan lebih memilih untuk bebas. Memang kita bisa mempunyai pilihan untuk bebas, namun belajar tetaplah suatu hal yang penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila semua orang tidak menuntut ilmu dan hanya menganggap remeh belajar itu adalah suatu hal yang membosankan dan tidak berarti, maka bisa kita bilang kita tidak bisa hidup pada zaman tersebut. Karena pada zaman sekarang saja kita tidak bisa hidup tanpa beberapa hal yang sudah terbuat karena ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu yang belajar serta melakukan hal yang mereka tidak pernah lakukan, seperti bagaimana terciptanya vaksin, bagaimana obat itu tersedia, dan barang-barang sekitar kita seperti handphone, televisi, dan lain sebagainya itu tercipta karena orang-orang hebat pada zaman dahulu itu belajar. Nah, belajar tentunya bisa meningkatkan kita sebagai makhluk Allah yang baik daripada makhluk ciptaan lainnya. Dan juga jika kita tidak memiliki ilmu, kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang dunia ini, betapa indahnya dunia ini, betapa majunya dunia ini, maupun kita tidak bisa belajar agama yang hanya mungkin kita bisa belajar pada ulama-ulama di sekitar kita, namun ilmu tersebut mungkin kurang lengkap lah bila kita bilang. Maka dari itu hadirnya teknologi seperti internet yang bisa memudahkan kita dalam mengambil informasi secara jauh, secara lengkap, secara cepat, itu mungkin bisa kita bilang remeh. Mungkin untuk beberapa orang itu remeh, tapi itu adalah suatu hal yang penting yang karena adanya orang-orang yang belajar. Dan untuk itu, mari kita terus menuntut ilmu. Mungkin itu terasa membosankan, namun dengan menuntut ilmu, kita bisa dimudahkan jalan menuju surga, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan
tamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan alal jannah, yang mempunyai arti siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang bisa kita simpulkan, apabila kita mencari ilmu, Allah juga memudahkan kita dalam mencari jalan surga. Nah, ilmu tersebut bisa dibilang suatu ibadah yang kita lakukan. Seperti kita belajar agama, itu sudah dihitung sebagai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar itu pula kita sudah mendapatkan pahala. Dan dengan belajar kita bisa memajukan negara, ekonominya, serta pola pikir kita yang semakin menjadi lebih baik dan juga bisa berpikir secara logika. Nah, tentunya dengan ilmu seperti yang dilakukan oleh salah satu pejuang kemerdekaan kita pada negara kita, yaitu Muhammad Hatta. Beliau rela belajar hingga ke luar negeri, hingga jauh dari keluarganya. Itu karena hanya ingin memerdekakan kaumnya ataupun negara kita. Nah, itu bisa kita bilang sebagai sesuatu yang penting karena hal itu saja. Dan kita juga bisa melihat betapa pentingnya pendidikan apabila pendidikan tersebut mulai rata. Karena bisa kita lihat seperti saudara-saudara kita yang mungkin tidak mempunyai akses dalam belajar. Itu bisa kita bantu dengan kita belajar meningkatkan teknologi sehingga kita bisa seperti membuatkan mereka suatu jalan untuk belajar dengan lebih mudah. Karena hal itu sungguh bisa kita bilang miris, karena seperti yang kita bilang tadi, belajar itu adalah sesuatu yang penting demi memajukan seperti pola pikir, ekonomi untuk diri kita sendiri. Nah, belajar pula itu janganlah sampai berhenti, karena apabila selama hayat masih dikandung badan, kita tidak bisa seperti berhenti untuk belajar. Karena sampai akhirat pun kita masih bisa untuk belajar tentang kehidupan kita. Kita bisa mengoreksi apa yang benar, apa yang salah, sehingga untuk kedepannya kita bisa menjalani hidup lebih baik, serta menjadi lebih mudah untuk berkehidupan. Tanpa ilmu pula kita bisa menjadi suatu insan kamil. Tentunya kita yang mendapatkan akses pendidikan dengan mudah, seperti yang sudah bisa sekolah, terhubung internet, mempunyai handphone, kita haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sekecil apapun itu. Karena yang sudah kita katakan tadi, pendidikan adalah satu hal yang penting. Bangsa serta negara mengharapkan kita sebagai generasi muda itu untuk belajar dan membuat inovasi yang lebih tinggi, lebih canggih daripada generasi-generasi yang berikutnya. Maafkan saya. Generasi-generasi yang sebelumnya yang memang sudah mencapai suatu titik di mana itu batas mereka untuk membuat teknologi sehingga itu tidak bisa maju. Nah, disitulah peran kita sebagai generasi muda untuk belajar, untuk meningkatkan inovasi dari mereka, generasi sebelum kita, agar menjadi lebih canggih, lebih maju, agar kita bisa membantu orang lain yang mungkin kesusahan untuk mencari informasi, kesusahan untuk belajar, menjadi lebih mudah untuk mendapatkan informasi serta belajarnya.
Nah, apabila kita mampu untuk melanjutkan pendidikan dari SMA, dari SMK menuju kuliah, maka ambillah kesempatan tersebut, karena mungkin kita tidak bisa menjumpai kesempatan tersebut 2 kali dalam kehidupan. Karena dengan pendidikan yang tinggi, tentunya kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih tinggi juga, yang dapat membantu orang lain. Seperti sebagai contoh, Presiden kita B.J. Habibie yang mungkin menciptakan transportasi pesawat dari negara kita yang memudahkan untuk bertransportasi, serta kita tidak bisa secara terus-menerus bergantung pada negara lain untuk membeli pesawat, membeli transportasi yang lain. Nah, kita bisa melakukannya dengan hal yang kita pelajari saat ini. Seperti contohnya saya sekarang ada di Departemen Listrik. Nah, apabila terdapat seperti kesempatan untuk menjadi mahasiswa dalam suatu universitas, mungkin saya akan mengambil elektro karena itu sudah berkaitan dengan listrik. Nah, karena kita kuliah, kita juga mendapatkan ilmu yang lebih tinggi tentang hal yang kita peroleh atau yang kita pelajari saat ini. Nah, karena hal itu kita juga harus bersyukur. Seperti yang kita lihat pada berita-berita masa sekarang, itu sungguh miris karena saudara-saudara kita yang mungkin tempatnya terpencil itu tidak bisa menggapai internet, tidak bisa menggapai buku pelajaran seperti sesuatu yang berharga, sesuatu yang kecil, yaitu buku pelajaran yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap sesuatu yang bisa kita dapat dengan mudah, sehingga kita melupakan buku tersebut adalah sesuatu yang berharga bagi orang lain. Nah, dengan pendidikan pula kita bisa melihat sejarah-sejarah dari Islam, sejarah-sejarah dari negara kita yang bisa kita ambil, bisa kita pelajari sesuatu hal yang baik dari cerita-cerita tersebut, dari sejarah-sejarah tersebut. Seperti kita bisa mengambil cerita-cerita dari tokoh perjuangan kemerdekaan dari negara kita. Tokoh-tokoh perjuangan tersebut rela meluangkan waktu mereka, rela meluangkan tenaga mereka hanya untuk kita sebagai generasi masa kini, generasi penerus bangsa Indonesia, agar bisa meneruskan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik, serta bangsa yang dilihat oleh dunia sebagai bangsa yang maju, sebagai bangsa yang berteknologi di dunia internasional. Dan seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, kita mungkin menemui seperti penipuan, seperti orang-orang yang rela menipu hanya untuk mencari uang. Kita sebagai rakyat biasa mungkin tidak mengetahui tentang penipuan tersebut. Disitulah peran pendidikan sangat penting terkait masalah sosial dalam kehidupan kita saat ini, dalam masyarakat pula, dalam sekolah maupun dalam keluarga, dan bahkan dalam diri kita sendiri. Dengan pendidikan kita bisa berpikir secara logika agar kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin terlihat rumit, mungkin terlihat sulit, karena kita tidak mempunyai suatu ilmu, suatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Dan itulah kenapa kita haruslah belajar dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik dan sebuah
manusia yang lebih baik di mata Allah. Dan juga dengan menuntut ilmu, kita harus menyeimbangkan antara belajar serta beribadah, dan kita harus membuat seperti batasan, seperti hal-hal apa yang tidak bisa kita atau yang tidak boleh kita pelajari. Dan mungkin hal tersebut bisa kita jumpai di internet maupun di buku-buku majalah, di buku-buku tentang sains, tentang teknologi. Dan dalam kehidupan bermasyarakat kita kali ini, kita juga dijumpai oleh seperti perilaku yang mungkin bisa kita bilang tidak baik, tidak enak, karena hal tersebut buruk di mata orang lain. Nah, itu karena kurangnya pendidikan di negara kita, yang bisa kita bilang sangat rendah. Seperti sebagai contoh, mungkin masyarakat kita malas untuk membaca, walaupun membaca tersebut adalah suatu hal yang penting dalam belajar. Nah, mungkin kita bisa seperti menginformasikan kepada orang masyarakat yang bebas dalam belajar, serta pentingnya membaca sebagai salah satu langkah dalam menjadi negara yang maju. Mungkin hal itulah yang hanya saya bisa katakan, yang bisa saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata, saya minta maaf dan mohon maklumi. Mungkin saya kurang dalam satu hal, dalam hal A, hal B maupun hal C. Mohon beri saya saran, mohon beri saya petunjuk agar saya bisa belajar dari kesalahan tersebut, agar bisa menjadi lebih baik dalam kedepannya. Saya Eri Ferjan Nur Ma'arif dari kelas 11 TK2, nomor absen saya 10. Saya mengerjakan video ini untuk mengerjakan tugas video ceramah pendidikan agama Islam, tentang ceramah, khutbah, maupun berdakwah sebagai salah satu bab dalam pembelajaran agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.